Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nida Ramadhani dari kelas D dengan nomor urut 24 dengan NIM 230305501073. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah epidemiologi gizi. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai konsep dasar timbulnya penyakit dengan teori jaring-jaring sebab akibat. Nah, lalu pada slide selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari penyakit. Jadi, penyakit adalah bukan hanya kelainan yang dapat dilihat dari luar saja, tetapi juga keadaan yang terganggu dari keteraturan fungsi-fungsi dalam tubuh. Dari batasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penyakit tidak lain adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Nah, pada slide selanjutnya yaitu mengenai rantai penyebab timbulnya penyakit. Yang pertama yaitu agen. Jadi, agen dalam rantai penyebab penyakit adalah substansi yang kehadirannya dapat menyebabkan atau mengaruhi perjalanan penyakit. Nah, pada agen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biotik dan abiotik. Pada biotik yaitu sebagai penyebab penyakit yang menular, yaitu mikrobiotik seperti virus, bakteri, dan juga jamur. Lalu yang kedua yaitu abiotik atau tidak hidup. Ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok mekanik, kelompok kimiawi, dan zat gizi. Rantai selanjutnya yaitu manusia atau host sebagai pejamu. Beberapa faktor yang mengaruhi kondisi manusia sehingga terjadinya penyakit adalah seperti genetik, jenis kelamin, ethnic group, keadaan fisiologis, keadaan imunologis, dan kebiasaan seseorang. Rantai selanjutnya yaitu lingkungan atau environment. Lingkungan sangat menentukan dalam hubungan interaksi antara manusia dengan faktor penyebab. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu model timbulnya penyakit. Yang pertama yaitu segitiga epidemiologi, yang kedua roda, dan yang ketiga jaring sebab akibat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pada poin yang ketiga. Jadi, apa sih jaring-jaring sebab akibat itu? Jadi, jaring-jaring sebab akibat atau web of causation adalah sebuah konsep dalam epidemiologi yang menjelaskan bahwa sebuah penyakit tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh serangkaian proses sebab dan akibat yang saling terkait. Jadi, dengan demikian, maka timbulnya penyakit dapat dicegah atau diatasi dengan cara memotong rantai pada berbagai titik. Berdasarkan metode ini, dalam usaha menanggulangi masalah gizi, kita harus melakukan intervensi berdasarkan penyebab utama dari masalah gizi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai teori jaring-jaring sebab akibat. Jadi teori ini pertama ditemukan oleh McMahon dan Fogg pada tahun 1970 yang mengemukakan bahwa suatu penyakit terjadi hasil interaksi berbagai faktor, misalnya faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial yang memegang peran penting dalam terjadinya penyakit. Lalu selanjutnya, teori ini sering juga disebut sebagai konsep multifaktoral. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terdiri dari hasil interaksi dari berbagai faktor. Nah, selanjutnya di sini ada gambar jaring-jaring dari sebab akibat. Di sini dapat kita lihat bagaimana bentuk dari jaring-jaring sebab dan akibat.
Baik, di sini selanjutnya saya mengambil contoh jaring-jaring sebab akibat mengenai penyakit kurang gizi. Nah, salah satu penyebab dari penyakit kurang gizi ini diawali dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan ini kemudian akan membuat beberapa masalah. Yang pertama, pendidikan akan menjadi rendah, produksi bahan makanan rendah, daya beli rendah, dan fasilitas kesehatan yang kurang. Nah, jika pendidikan rendah, ini akan menjadikan pengetahuan gizi seseorang akan menjadi kurang. Dan jika pengetahuan gizi seseorang menjadi kurang, itu mengakibatkan konsumsi makanan yang tidak memadai. Konsumsi makanan yang tidak memadai ini juga bisa terjadi karena produksi bahan makanan yang rendah dan juga daya beli yang rendah. Nah, jika konsumsi makanan yang tidak memadai ini terjadi, maka akan terjadi penyakit kurang gizi. Lalu, faktor dari penyebab penyakit kurang gizi juga ini disebabkan karena fasilitas kesehatan yang kurang. Jika fasilitas kesehatan kurang, maka kesehatan seseorang juga tentu akan berkurang dan juga mengakibatkan daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi menjadi terganggu, lalu mengakibatkan terjadinya penyakit kurang gizi. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai keunggulan dari jaring-jaring sebab akibat ini. Yang pertama yaitu model ini merupakan konsep utama dalam kesehatan masyarakat yang harus digunakan oleh semua spesialisasi keperawatan di kelas dan klinik. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan model ini penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai sebab akibat pada titik-titik tertentu. Namun salah satu kelemahan dari jaring-jaring sebab akibat ini yaitu kita tidak dapat menentukan masalah utama dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah gizi tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.